إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang singkat ini kembali kita meluangkan waktu kita sejenak untuk kembali kita bermajelis ta'lim, bermajelis zikir, sekaligus bermajelis maghfirah. InsyaAllah pada kesempatan ini yang seyogianya mengisi adalah Gurunda Prof. Ghalib yang saat ini sedang berada di daerah. Kita isi dengan salah satu ayat dari surah An-Nisa ayat 36. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kepada siapa kita harus berbuat baik, siapa yang kita dahulukan untuk berbuat baik. Ternyata Allah sudah memberikan tuntunan, ada urutan-urutan. Ini dari surah An-Nisa ayat 36 yang bunyinya: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Ini urutan-urutan orang-orang yang kita dahulukan untuk berbuat baik. Tentu yang pertama adalah wa'budullah, kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya walaupun sedikit atau sesuatu apapun. Ini tingkatan pertama. Kenapa? Karena Allah adalah yang senantiasa terus berbuat baik kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, dan bahkan tidur itu pun sendiri adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a juga bermakna kita sebagai hamba senantiasa harus menjaga hubungan atau koneksitas kita kepada Allah. Jangan pernah terputus hubungan kita dengan Allah. Itu juga salah satu makna. Karena memang kita ini manusia, itu secara sadar atau tidak, kita ini selalu terkonek dengan Allah. Ulama kita mengajarkan begitu manusia itu selalu ingin terkoneksitas atau terhubung dengan Allah, itu selalu memanggil Allah. Bahkan tulisan Allah
mulai dari alif, lam 2 kali, kemudian ha, dihilangkan satu persatu hurufnya pun, itu pun tetap menuju kepada Allah. Allah dihilangkan alifnya, itu berbunyi lillah, yang artinya untuk Allah. Dihilangkan lagi lamnya, itu bacaannya lahu, kembali juga bermakna bagi Allah. Dihilangkan lagi lamnya yang terakhir, itu juga tetap tertuju bermakna kepada Allah, yaitu hu, artinya dia. Sehingga ulama kita mengatakan, orang yang sakit, yang selalu mengeluh, bahkan teriak-teriak berkata ha, a, itu sesungguhnya dan hakikatnya sedang memanggil Allah. Biasa itu orang sakit mengeluh karena sakitnya, itu sesungguhnya hakikatnya dalam dirinya dia butuh Allah. Ini yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sehingga cara apa yang harus dilakukan untuk menjaga atau mengamalkan ini, bahwa Allah adalah yang pertama yang harus kita dahulukan berbuat baik. Tentu Allah sudah memberikan tuntunan. Yang pertama adalah melakukan segala perintahnya, berusaha meninggalkan segala larangannya, terutama salat. Nah, salat inilah jalur utama atau alat yang utama untuk tetap kita terkonek dengan Allah. Makanya salat itu dianjurkan atau diwajibkan dilakukan seumur hidup, dan setiap hari dilakukan 5 kali sehari semalam, 24 jam, supaya kita ini terus terkoneksitas dengan Allah. Bahkan Rasulullah sebelum wafat, yang pertama wasiatnya yang terakhir adalah as-salat. Inilah alat yang paling, yang jalan yang utama untuk kita tetap terhubung dengan Allah. Wa'budullah, di saat kita merasa dan mengaku sebagai hamba, maka saat itulah kita harus juga menerima apa saja yang Allah berikan dan timpakan kepada kita. Itulah makna hamba. Di saat kita berani berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka saat itu kita harus menerima apa saja yang Allah timpakan dan berikan kepada kita. Sehingga orang yang sehingga orang yang mengaku beriman kepada Allah itu tidak boleh mengeluh apapun yang dia rasakan. Semua diserahkan kepada Allah, dan semua meyakini bahwa ini adalah titipan dan ujian dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tentu kita sudah paham makna musyrik. Jangan menyekutukan Allah walaupun sedikit apapun. Syai'a itu bermakna sesuatu apapun. Artinya jangan ada keyakinan yang lain bahwa di situ ada kekuatan selain daripada Allah. Bahkan dalam riwayat, sifat riya itu bagian daripada syirik. Kenapa? Karena melakukan ibadah, melakukan kebaikan selain daripada Allah, itu kan ada unsur syiriknya. Sehingga Rasulullah mengatakan riya itu adalah syirik kecil. Dan masih banyak di antara kita yang senantiasa masih percaya hal-hal ada kekuatan selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita harus berbuat baik setelah Allah?
tentu di sini ternyata Allah menyebutkan kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan dengan orang tuamu, kepada orang tua ihsana, berbuat baik. Di sini tidak memakai kepada, tidak memakai kata ila, tapi bil. Kalau ila, seolah-olah kita ini ada jarak antara anak dengan orang tua, sehingga Allah di sini menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Sehingga bi ini bermakna kedekatan anak dengan orang tua, tidak ada jarak. Sehingga di sini tidak biasa kita mengartikan wabil walidaini dan kepada orang tua, padahal bukan itu maknanya. Maknanya adalah dan dengan kedua orang tua kita berbuat baik. Ini yang kedua. Selain daripada Allah, urutan kedua yang harus kita berbuat baik setelah Allah adalah orang tua. Ihsana, berbuat baik. Ihsana itu artinya melakukan kebaikan yang lebih daripada yang seharusnya. Itu yang dimaksud dengan ihsana. Atau mengambil sesuatu yang sedikit daripada yang seharusnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ihsana, misalnya kita seharusnya memberi kepada orang tua misalnya 500.000. Itu sudah cukup 500.000 seharusnya. Tapi kita memberi lebih daripada 500.000, atau kita malah justru memberikan sesuatu yang seharusnya lebih daripada yang seharusnya. Itu yang dimaksud dengan ihsana, melakukan yang lebih daripada yang seharusnya. Seharusnya 500.000 sudah cukup, tapi kita kasih 1 juta. Itu yang dimaksud dengan ihsana. Seharusnya kita mengambil 500.000, tapi kita hanya ambil 100.000. Itu yang dimaksud dengan ihsana, mengambil yang lebih sedikit daripada yang seharusnya. Ihsana, atau melakukan kebaikan yang lebih daripada yang seharusnya. Ihsana, wabil walidaini ihsana. Jamaah dimuliakan Allah, disebutkan bahwa siapa anak yang senantiasa berpikir atau selalu ingin melakukan atau mengambil apalagi yang harus saya ambil dari orang tua saya, selalu berpikir begitu, maka tunggu tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Allah cabut keberkahan. Kalau ada anak yang selalu berpikir agak si rodi wala kutomatuak, apalagi yang saya bisa ambil. Tapi kalau ada anak yang selalu berpikir apalagi yang harus saya berikan kepada orang tua saya, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan. Selalulah berpikir apa yang harus saya berikan kepada orang tua. Urutan kedua setelah Allah adalah orang tua. Sehingga seandainya kalau ada yang bisa disembah selain Allah, kalau Allah mengizinkan boleh menyembah selain Allah, maka yang pantas disembah adalah orang tua. Rasulullah bersabda, ridha Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullah sarfan wala adla, qati'ur rahim wa aqul walidain. Tertolak, dia gak diterima amalan,
tertolak amalnya seseorang. La yaqbalullah, amal sunnah, amal wajib, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya seluruhnya ditolak. Dia gak diterima. Siapakah orang itu? Qati'ur rahim wa aqul walidain, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia gak diterima. Namun iboro linrota ruku sujud maluli suki menre Mekah umrah berkali-kali, tapi suka menyinggung perasaan orang tuanya. Wala taqul lahuma uff, itu Al-Quran mengatakan jangan sekali-kali mengatakan kata di hadapan orang tuanya, apalagi lebih daripada itu. Wabil walidaini ihsana, dan semua urutan-urutan ke bawah ini bermakna hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah. Duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sungguh celaka dan terhinalah orang, semua orang itu terhina dan celaka hidup di atas muka bumi ini illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan harmonitas kepada Allah, dan yang kedua menjaga hubungan harmonitas kepada manusia. Sebenarnya masuk surga itu hanya dua syaratnya. Kalau mau mudah masuk surga, jagalah dua hal. Yang pertama, jagalah hubungan kita kepada Allah melalui takwa. Yang kedua, jagalah hubungan terhadap sesama manusia melalui akhlakul karimah. Jadi takwa dan akhlakul karimah ini adalah dua kunci untuk membuka pintu surga. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Kemudian wabidhil qurba, barulah urutan ketiga keluarga. Jadi Allah, orang tua dan keluarga. Jangan dilompati lagi orang-orang miskin, dahulukan dulu keluarga. Kalau mau memberi, cari dulu keluarga, siapa keluarga saya yang membutuhkan. Bahkan zakat sekalipun itu dahulukan dulu keluarga. Yang penting jangan keluarga yang urutan silsilahnya ke atas dan ke bawah. Orang tua, nenek, kakek, anak, cucu itu tidak. Tapi ke samping itu boleh, tante, kemanakan dan seterusnya, sepupu dan seterusnya, itu didahulukan. Jadi urutan ketiga yang harus kita berbuat baik adalah wabidhil qurba, keluarga. Barulah masuk keluarga. Kemudian wal yatama, urutan yang keempat adalah anak yatim. Siapakah ini anak yatim? Yatim itu artinya orang yang kehilangan sandaran hidupnya. Orang yang kehilangan sandaran hidupnya. Yang tadinya anak ini bersandar kepada orang tuanya, misalnya bapaknya. Tiba-tiba ayahnya atau bapaknya berpulang ke rahmatullah, meninggal, maka hilang sandaran hidupnya. Kepada siapa lagi dia berharap? Maka inilah urutan yang keempat yang harus kita berbuat baik. Al-Quran yang memberikan aturan seperti ini. Jadi urutan yang keempat, anak yatim.
Tentu kita sering mendengar bagaimana keistimewaan orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada anak yatim. Rasulullah sangat mencintai anak yatim. Maka kata Rasulullah, saya dengan orang yang menjaga memelihara anak yatim, beliau mengangkat kedua tangannya seperti ini, berdampingan dengan Rasulullah nanti di akhirat tanpa jarak. Wal yatama. Kemudian urutan yang kelima, wal masakin, barulah pindah ke orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak mampu. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi was sahibi bil jambi wa bani sabil. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Barulah dari orang miskin, barulah pindah ke tetangga yang dekat dan tetangga-tetangga yang di samping-samping atau yang agak jauh lah sedikit. Kemudian wa banis sabil, jadi tadi wal masakin, kemudian barulah pindah ke tetangga. Ini urutan-urutan kepada siapa yang harus kita berbuat baik. Kemudian wa banis sabil, orang-orang yang berada di jalan Allah. Tentu wa banis sabil ini banyak sekali orang-orang yang meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya demi untuk agama. Termasuk wabanis sabil adalah anak-anak yang sedang melakukan pendidikan talibul ilm, itu juga bagian daripada wabanis sabil. Kemudian terakhir, wama malakat aimanukum. Apa itu wama malakat aimanukum? Kepada siapa yang harus kita berbuat baik adalah orang yang ikut kepada kita atau orang yang menjadi tanggungan kita, bukan keluarga, tapi dia ikut kepada kita. Misalnya sopir atau tukang kebun atau pembantu rumah tangga, pembantu di rumah itu wa ma malakat aimanukum. Ini orang-orang yang begini ini jangan kita hinakan. Sehingga Allah mengatakan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membanggakan diri, orang yang sombong. Artinya orang-orang ini yang kita seharusnya bantu, jangan kita merasa bahwa mereka itu jauh di bawah saya. Artinya kita senantiasa melihat mereka dengan hina. Pembantu jangan dihinakan, sopir. Sehingga Allah menutup ayatnya mengatakan, la innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jangan sekali-kali membanggakan diri, jangan menyombongkan diri. Artinya kepada orang-orang ini jangan sekali-kali kita sakiti perasaannya. Kita bantu, tetapi ternyata di balik bantuan itu kita malah justru menyakiti perasaannya. Dalam Al-Quran disebutkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kalian membatalkan sedekah bil manni wal adha, dengan menyakiti, dengan menyinggung orang-orang yang kita berikan sedekah. Kadang seperti itu, kita memberi dan kemudian kita cerita di belakang, kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, sampai terdengar atau sampai kepada orang yang kita bantu, itu bisa menyakiti perasaan, dan itu batal pahala sedekah kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dari satu ayat ini urutannya, yang pertama adalah Allah, dan selanjutnya bagaimana Allah mengajarkan kepada kita
urutan-urutan kepada siapa kita harus berbuat baik, dan ternyata semua berkaitan dengan hablum minan nas. Dalam salat kita ini senantiasa melakukan perjanjian dengan Allah. Misalnya tahiyat, kita bertahiyat itu sesungguhnya kita melakukan perjanjian dengan Allah. Walaupun tahiyat itu sejarahnya adalah percakapan Allah dengan Rasulullah pada waktu beliau Isra wal Mi'raj. Tapi kita setiap salat, kita bertahiyat, itu sesungguhnya kita sedang berjanji, berikrar kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama manusia. Maknanya tahiyat itu salam, kita memberi salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Penghargaan kepada Allah. Itu tidak ada yang lain, hanya kepada Allah. At-tahiyat. Dan ini jangan hanya sekedar kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Artinya kita memberi salam kepada Allah. Di setiap kita bertahiyat itu kita sedang memberi salam. Artinya kalau kita memberi salam kepada Allah, salam itu artinya kan damai, tidak ada masalah, aman, salam, ketenangan. Itu makna salam. Nah, apakah Allah menjawab salam kita? Iya, Allah akan menjawab salam kita kalau kita mengamalkan makna tahiyat itu, makna salam. Artinya kita ini tidak akan bermasalah dengan Allah. Kita tidak akan bikin masalah dengan Allah. Nah, berapa kali kita bertahiyat di setiap kita salat? Kita berjanji di hadapan Allah, ya Allah, aku memberi salam kepadamu bahwa saya tidak akan bikin masalah dengan engkau ya Allah, dan saya tidak ada masalah. Maka Allah akan menjawab salam kita dengan salam qaulan min rabbir rahim. Itulah nanti kalimat yang akan disampaikan Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa mengamalkan salamnya di setiap dia salat. Kemudian kepada siapa lagi kita memberi salam di dalam salat? Artinya kepada siapa kita harus berbuat baik. Ini sehubungan dengan ayat ini. Sebenarnya dalam salat juga kita melakukan, kita mengucapkan itu, kita membaca ayat. Setelah at-tahiyat kita memberi salam. Setelah memberi salam kepada Allah, kita memberi salam lagi kepada Rasulullah. Apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun ini adalah percakapan Allah dengan Rasulullah, tapi ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa ini menjadi bacaan salat kita yang seharusnya tidak hanya sekedar lewat bibir ucapan saja, tetapi harus ada aplikasi, harus diterjemahkan lewat sifat dan perbuatan sehari-hari. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada Rasulullah. Seringkah kita menyerap atau merasakan kalimat itu di setiap kita tahiyat? Seringkah kita merasakan bahwa oh, saya ini memberi salam kepada Rasulullah? Apakah hanya kita membaca saja, tidak pernah merenungkan? Yakinlah Rasulullah itu mendengar setiap salam kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya kita memberi salam, kita berani memberi salam kepada Rasulullah. Itu artinya kita berani berikrar, berjanji di hadapan Rasulullah bahwa ya Rasulullah, saya dengan engkau ya Rasulullah berdamai. Ajaran-ajaranmu saya akan amalkan. Perintah-perintahmu ya Rasulullah saya akan amalkan.
larangan-laranganmu ya Rasulullah saya berusaha tinggalkan. Kita memberi salam berapa kali setiap hari kepada Rasulullah, tapi setelah salat melanggar lagi salam itu. Assalamu alayka, assalamu alayka, seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Rasulullah. Itu tidak ada alaika, itu tidak ada jarak, seolah-olah Rasulullah ada di depan kita. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan lewat bibir saja. Saya tidak ada masalah dengan engkau ya Rasulullah, saya berjanji ya Rasulullah tidak akan bikin masalah. Itu makna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, kepada siapa lagi kita memberi salam? Kepada siapa lagi kita berjanji di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, bahwa saya akan berbuat baik? Ternyata kepada saudara-saudara kita, kepada hamba-hamba Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita memberi salam kepada diri kita sendiri, kita berdamai kepada diri kita sendiri dan kepada hamba-hamba Allah. Ini kan janji, sumpah, ikrar kita di hadapan Allah. Kita memberikan salam kepada diri sendiri, menjaga diri kita mulai dari fisik sampai kepada non fisik, karena kita ini manusia terdiri dari dua sisi, ada sisi luar, ada sisi dalam. Assalam kita sudah menjaga fisik kita dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga makanan-makanan yang tidak perlu kita makan, minum. Tapi apakah kita sudah bisa menjaga sisi dalam kita? Nah, sisi dalam ini juga penting, karena terkadang ada orang yang sibuk memoles, mempercantik sisi luarnya, tapi lupa menjaga dan mempercantik sisi dalamnya. Penyakit hati, ada namanya penyakit hati, ada namanya hati yang rusak. Lain juga penyakit hati, lain juga hati yang rusak. Penyakit hati itu banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada penyakit jasmani. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Bayangkan bahayanya penyakit hati. Kata Rasulullah, iri hati saja itu sudah mampu membakar amal-amal kita. Kesombongan luar biasa. Bagaimana iblis yang tinggal di dalam surga yang ratusan juta tahun diusir oleh Allah dari surga hanya gara-gara kesombongan, penyakit hati. Sudah di dalam surga diusir, bagaimana kita ini yang belum masuk surga mau sombong? Penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Itu salah satu makna assalamu alayna. Ya Allah, saya berjanji akan menjaga diri saya. Salam, mendamaikan diri ini. Tidak ada masalah dengan diri saya. Wa ala ibadillahi salihin. Dan juga saya berjanji Allah memberi salam, berdamai dengan orang-orang atau hamba-hambamu yang saleh. Berdamai, tidak ada masalah dengan mereka ya Allah, dan berjanji tidak akan bikin masalah. Itu makna assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tapi apa yang terjadi? Kita mondar-mandir ke masjid berjamaah, kita bertahiyat, tidak terhitung berapa kali kita assalamu alayka, assalamu alayna. Tapi ternyata setelah kembali ke rumah, tidak ada tetangganya, sudah semua temani bertengkar, memutuskan hubungan silaturahim. Terkadang kita remehkan, kita pandang enteng, tapi di mata Allah ini adalah perbuatan yang sangat fatal. Maka obatilah penyakit hati
dengan zikir. Likulli syai'in syaghalah wa syaghalatul qulub az-zikr. Segala sesuatu itu ada pencucinya, dan pencucinya hati adalah zikir. Tapi ini syaitan senantiasa berusaha menusuk hati kita, menanamkan rasa-rasa penyakit-penyakit hati. Kita terkadang tidak bisa menghindari itu, tapi Allah juga memberikan kepada kita benteng. Memang dalam Al-Quran disebutkan syaitan itu akan terus datang menjerumuskan hamba-hamba Allah yang beriman. Wa an aimanihi wa an syama'ilihi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, segala macam arah itu syaitan terus berusaha. Bagaimana mereka yuwaswisu fi sudurin nas, menanamkan, menusukkan dalam hati mereka penyakit-penyakit hati, mendorong mereka pergi berjamaah ke masjid. Silahkan, ayo ke masjid berjamaah. Tapi setelah selesai salat, tanamkan rasa bangga dalam dirinya, sayalah orang yang paling mulia di kampung ini. Ada dosa sih? Karena kapan ada orang yang merasa dirinya paling mulia, maka itu adalah dosa besar. Fala tuzakku anfusakum. Jadi segala macam arah, kemana kita mau pergi, di depan ada syaitan, di belakang ada syaitan, di kanan ada syaitan, di sebelah kiri. Di sini ulama memberikan penjelasan, bukan maksudnya syaitan di depan kita, di belakang kita. Artinya itu cara syaitan bagaimana menjerumuskan hamba-hamba Allah yang beriman ini dari depan dulu. Dari depan. Kalau dari depan ini syaitan tidak berhasil, maka dia berusaha mendorong kita dari belakang. Apa itu dari depan? Maka syaitan menggoda manusia dari depan, artinya dia goda syaitan yang pertama dengan dunia. Dengan dunia. Kemudian ada 3 alatnya. Yang kedua jabatan, tahta. Kemudian wanita. Biasa orang sebut 3 tah: harta, tahta, dan wanita. Digoda dengan harta, tidak berhasil. Dia coba lagi dengan tahta, jabatan. Nah ini banyak tidak berhasil. Kalau tahta masih tidak tergoda, dia bentengnya kuat, maka syaitan akan berusaha bagaimana orang ini terjerumus melalui wanita. Maka wanita menjadi alat habailus syayatin. An-nisa'u habailus syayatin. Ternyata wanita itu adalah alat tali jeratnya para syaitan. Nah 4 arah ini, maka ulama mengajarkan kepada kita, syaitan itu ternyata lupa kepada Allah, minta. Karena dia minta kepada Allah, ya Allah, oke, saya terima, saya keluar dari surga, tapi saya akan berusaha menggoda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia lupa 2 arah, atas dan di bawah. Maka untuk melawan godaan syaitan itu harus dengan 2 cara ini, yaitu atas dan di bawah. Dengan cara banyaklah bermohon, berdoa kepada Allah dengan mengadahkan tangan ke atas. Antara lain banyaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, di sini tidak ada syaitan, tidak berani syaitan, karena ini adalah tempat di mana hamba-hamba Allah senantiasa mengadahkan tangannya memohon pertolongan kepada Allah. Dan yang kedua, di bawah, yaitu perbanyak sujud kepada Allah, karena ini adalah tempat atau waktu di mana hamba paling dekat dengan Tuhannya. Disinilah syaitan tidak berani menggoda hamba-hambanya. Jadi 2 senjata untuk melawan syaitan, yaitu perbanyaklah berdoa dan perbanyaklah sujud kepada Allah. Orang yang memiliki 2 hal ini, insyaAllah akan aman dari godaan syaitan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahu hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sallallahu alaihi wasallam ya rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang singkat ini kembali kita meluangkan waktu kita sejenak untuk kembali kita bermajelis ta'lim, bermajelis zikir, sekaligus bermajelis maghfirah. InsyaAllah pada kesempatan ini yang seyogianya mengisi adalah Gurunda Prof. Ghalib yang saat ini sedang berada di daerah. Kita isi dengan salah satu ayat dari surah An-Nisa ayat 36. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kepada siapa kita harus berbuat baik, siapa yang kita dahulukan untuk berbuat baik. Ternyata Allah sudah memberikan tuntunan, ada urutan-urutan. Ini dari surah An-Nisa ayat 36 yang bunyinya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Ini urutan-urutan orang-orang yang kita dahulukan untuk berbuat baik. Tentu yang pertama adalah wa'budullah, kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya walaupun sedikit atau sesuatu apapun. Ini tingkatan pertama. Kenapa? Karena Allah adalah yang senantiasa terus berbuat baik kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, dan bahkan tidur itu pun sendiri adalah anugerah dan nikmat dari Allah.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a juga bermakna kita sebagai hamba senantiasa harus menjaga hubungan atau koneksitas kita kepada Allah. Jangan pernah terputus hubungan kita dengan Allah. Itu juga salah satu makna, karena memang kita ini manusia, itu secara sadar atau tidak kita ini selalu terkonek dengan Allah. Ulama kita mengajarkan begitu manusia itu selalu ingin terkoneksitas atau terhubung dengan Allah, itu selalu memanggil Allah. Bahkan tulisan Allah mulai dari alif, lam 2 kali, kemudian ha, dihilangkan satu persatu hurufnya pun, itu pun tetap menuju kepada Allah. Allah dihilangkan alifnya, itu berbunyi lillah, yang artinya untuk Allah. Dihilangkan lagi lamnya, itu bacaannya lahu, kembali juga bermakna bagi Allah. Dihilangkan lagi lamnya yang terakhir, itu juga tetap tertuju bermakna kepada Allah, yaitu hu, artinya dia. Sehingga ulama kita mengatakan orang yang sakit, yang selalu mengeluh, bahkan teriak-teriak berkata ha, a, itu sesungguhnya dan hakikatnya sedang memanggil Allah. Biasa itu orang sakit mengeluh karena sakitnya, itu sesungguhnya hakikatnya dalam dirinya dia butuh Allah. Ini yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sehingga cara apa yang harus dilakukan untuk menjaga atau mengamalkan ini, bahwa Allah adalah yang pertama yang harus kita dahulukan berbuat baik. Tentu Allah sudah memberikan tuntunan. Yang pertama adalah melakukan segala perintahnya, berusaha meninggalkan segala larangannya, terutama salat. Nah, salat inilah jalur utama atau alat yang utama untuk tetap kita terkonek dengan Allah. Makanya salat itu dianjurkan atau diwajibkan dilakukan seumur hidup, dan setiap hari dilakukan 5 kali sehari semalam, 24 jam, supaya kita ini terus terkoneksitas dengan Allah. Bahkan Rasulullah sebelum wafat, yang pertama wasiatnya yang terakhir adalah as-salat. Inilah alat yang paling, yang jalan yang utama untuk kita tetap terhubung dengan Allah. Wa'budullah, di saat kita merasa dan mengaku sebagai hamba, maka saat itulah kita harus juga menerima apa saja yang Allah berikan dan timpakan kepada kita. Itulah makna hamba. Di saat kita berani berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka saat itu kita harus menerima apa saja yang Allah timpakan dan berikan kepada kita. Sehingga orang yang sehingga orang yang mengaku beriman kepada Allah itu tidak boleh mengeluh apapun yang dia rasakan. Semua diserahkan kepada Allah, dan semua meyakini bahwa ini adalah titipan dan ujian dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tentu kita sudah paham makna musyrik. Jangan menyekutukan Allah walaupun sedikit apapun. Syai'a itu bermakna sesuatu apapun.
Artinya jangan ada keyakinan yang lain bahwa di situ ada kekuatan selain daripada Allah. Bahkan dalam riwayat, sifat riya itu bagian daripada syirik. Kenapa? Karena melakukan ibadah, melakukan kebaikan selain daripada Allah, itu kan ada unsur syiriknya. Sehingga Rasulullah mengatakan riya itu adalah syirik kecil. Dan masih banyak di antara kita yang senantiasa masih percaya hal-hal ada kekuatan selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita harus berbuat baik setelah Allah? Tentu di sini ternyata Allah menyebutkan kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan dengan orang tua, kepada orang tua ihsana, berbuat baik. Di sini tidak memakai kepada, tidak memakai kata ila, tapi bil. Kalau ila, seolah-olah kita ini ada jarak antara anak dengan orang tua. Sehingga Allah di sini menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Sehingga bi ini bermakna kedekatan anak dengan orang tua, tidak ada jarak. Sehingga di sini tidak biasa kita mengartikan wabil walidaini dan kepada orang tua, padahal bukan itu maknanya. Maknanya adalah dan dengan kedua orang tua kita berbuat baik. Ini yang kedua. Selain daripada Allah, urutan kedua yang harus kita berbuat baik setelah Allah adalah orang tua. Ihsana, berbuat baik. Ihsana itu artinya melakukan kebaikan yang lebih daripada yang seharusnya. Itu yang dimaksud dengan ihsana. Atau mengambil sesuatu yang sedikit daripada yang seharusnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ihsana, misalnya kita seharusnya memberi kepada orang tua misalnya 500.000. Itu sudah cukup 500.000 seharusnya. Tapi kita memberi lebih daripada 500.000, atau kita malah justru memberikan sesuatu yang seharusnya lebih daripada yang seharusnya. Itu yang dimaksud dengan ihsana, melakukan yang lebih daripada yang seharusnya. Seharusnya 500.000 sudah cukup, tapi kita kasih 1 juta. Itu yang dimaksud dengan ihsana. Seharusnya kita mengambil 500.000, tapi kita hanya ambil 100.000. Itu yang dimaksud dengan ihsana, mengambil yang lebih sedikit daripada yang seharusnya. Ihsana, atau melakukan kebaikan yang lebih daripada yang seharusnya. Ihsana, wabil walidaini ihsana. Jamaah dimuliakan Allah, disebutkan bahwa siapa anak yang senantiasa berpikir atau selalu ingin melakukan atau mengambil apalagi yang harus saya ambil dari orang tua saya, selalu berpikir begitu, maka tunggu tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Allah cabut keberkahan. Kalau ada anak yang selalu berpikir agak si rodi wala kotomotok, apalagi yang saya bisa ambil. Tapi kalau ada anak yang selalu berpikir apalagi yang harus saya berikan kepada orang tua saya, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan. Selalulah berpikir apa yang harus saya berikan kepada orang tua. Urutan kedua setelah Allah adalah orang tua. Sehingga seandainya
Kalau ada yang bisa disembah selain Allah, kalau Allah mengizinkan boleh menyembah selain Allah, maka yang pantas disembah adalah orang tua. Rasulullah bersabda, ridha Allah itu tergantung kepada ridhanya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullahu sarfan wala adla, qati'ur rahim wa aqul walidain. Tertolak dia gak diterima amalan, tertolak amalnya seseorang. La yaqbalullah, amal sunnah, amal wajib, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya seluruhnya ditolak, dia gak diterima. Siapakah orang itu? Qati'ur rahim wa aqul walidain, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia gak diterima. Namun iboro linrota ruku sujud maluli suki menre Mekah umrah berkali-kali, tapi suka menyinggung perasaan orang tuanya. Wala taqul lahuma uff, itu Al-Quran mengatakan jangan sekali-kali mengatakan kata di hadapan orang tuanya, apalagi lebih daripada itu. Wabil walidaini ihsana, dan semua urutan-urutan ke bawah ini bermakna hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sungguh celaka dan terhinalah orang, semua orang itu terhina dan celaka hidup di atas muka bumi ini illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan harmonitas kepada Allah, dan yang kedua menjaga hubungan harmonitas kepada manusia. Sebenarnya masuk surga itu hanya dua syaratnya. Kalau mau mudah masuk surga, jagalah dua hal. Yang pertama, jagalah hubungan kita kepada Allah melalui takwa. Yang kedua, jagalah hubungan terhadap sesama manusia melalui akhlakul karimah. Jadi takwa dan akhlakul karimah ini adalah dua kunci untuk membuka pintu surga. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Kemudian wabizil qurba, barulah urutan ketiga keluarga. Jadi Allah, orang tua dan keluarga. Jangan dilompati lagi orang-orang miskin, dahulukan dulu keluarga. Kalau mau memberi, cari dulu keluarga, siapa keluarga saya yang membutuhkan. Bahkan zakat sekalipun itu dahulukan dulu keluarga. Yang penting jangan keluarga yang urutan silsilahnya ke atas dan ke bawah. Orang tua, nenek, kakek, anak, cucu itu tidak. Tapi ke samping itu boleh, tante, kemanakan dan seterusnya, sepupu dan seterusnya, itu didahulukan. Jadi urutan ketiga yang harus kita berbuat baik adalah wabidil qurba, keluarga. Barulah masuk keluarga.
Kemudian wal yatama, urutan yang keempat adalah anak yatim. Siapakah ini anak yatim? Yatim itu artinya orang yang kehilangan sandaran hidupnya. Orang yang kehilangan sandaran hidupnya. Yang tadinya anak ini bersandar kepada orang tuanya, misalnya bapaknya. Tiba-tiba ayahnya atau bapaknya berpulang ke rahmatullah, meninggal, maka hilang sandaran hidupnya. Kepada siapa lagi dia berharap? Maka inilah urutan yang keempat yang harus kita berbuat baik. Al-Quran yang memberikan aturan seperti itu. Jadi urutan yang keempat, anak yatim. Tentu kita sering mendengar bagaimana keistimewaan orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada anak yatim. Rasulullah sangat mencintai anak yatim. Maka kata Rasulullah, saya dengan orang yang menjaga memelihara anak yatim, beliau mengangkat kedua tangannya seperti ini, berdampingan dengan Rasulullah nanti di akhirat tanpa jarak. Wal yatama. Kemudian urutan yang kelima, wal masakin, barulah pindah ke orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak mampu. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi was sahibi bil jambi wa bani sabil. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Barulah dari orang miskin, barulah pindah ke tetangga yang dekat dan tetangga-tetangga yang di samping-samping atau yang agak jauh lah sedikit. Kemudian wabanis sabil, jadi tadi wal masakin, kemudian barulah pindah ke tetangga. Ini urutan-urutan kepada siapa yang harus kita berbuat baik. Kemudian wabanis sabil, orang-orang yang berada di jalan Allah. Tentu wabanis sabil ini banyak sekali orang-orang yang meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya demi untuk agama. Termasuk wabanis sabil adalah anak-anak yang sedang melakukan pendidikan talibul ilm, itu juga bagian daripada wabanis sabil. Kemudian terakhir, wama malakat aimanukum. Apa itu wama malakat aimanukum? Kepada siapa yang harus kita berbuat baik adalah orang yang ikut kepada kita atau orang yang menjadi tanggungan kita, bukan keluarga, tapi dia ikut kepada kita. Misalnya sopir atau tukang kebun atau pembantu rumah tangga, pembantu di rumah itu wa ma malakat aimanukum. Ini orang-orang yang begini ini jangan kita hinakan. Sehingga Allah mengatakan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membanggakan diri, orang yang sombong. Artinya orang-orang ini yang kita seharusnya bantu, jangan kita merasa bahwa mereka itu jauh di bawah saya. Artinya kita senantiasa melihat mereka dengan hina. Pembantu jangan dihinakan, sopir. Sehingga Allah menutup ayatnya mengatakan, la innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jangan sekali-kali membanggakan diri, jangan menyombongkan diri. Artinya kepada orang-orang ini jangan sekali-kali kita sakiti perasaannya. Kita bantu, tetapi ternyata di balik bantuan itu kita malah justru menyakiti
perasaannya. Dalam Al-Quran disebutkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kalian membatalkan sedekah bil manni wal adha, dengan menyakiti, dengan menyinggung orang-orang yang kita berikan sedekah. Kadang seperti itu, kita memberi dan kemudian kita cerita di belakang, kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, sampai terdengar atau sampai kepada orang yang kita bantu, itu bisa menyakiti perasaan, dan itu batal pahala sedekah kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dari satu ayat ini urutannya, yang pertama adalah Allah, dan selanjutnya bagaimana Allah mengajarkan kepada kita urutan-urutan kepada siapa kita harus berbuat baik, dan ternyata semua berkaitan dengan hablum minan nas. Dalam salat kita ini senantiasa melakukan perjanjian dengan Allah. Misalnya tahiyat, kita bertahiyat itu sesungguhnya kita melakukan perjanjian dengan Allah. Walaupun tahiyat itu sejarahnya adalah percakapan Allah dengan Rasulullah pada waktu beliau Isra wal Mi'raj, tapi kita setiap salat kita bertahiyat itu sesungguhnya kita sedang berjanji, berikrar kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama manusia. Maknanya tahiyat itu salam, kita memberi salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghargaan kepada Allah, itu tidak ada yang lain, hanya kepada Allah. At-tahiyat. Dan ini jangan hanya sekedar kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, artinya kita memberi salam kepada Allah. Di setiap kita bertahiyat itu kita sedang memberi salam. Artinya kalau kita memberi salam kepada Allah, salam itu artinya kan damai, tidak ada masalah, aman, salam, ketenangan. Itu makna salam. Nah, apakah Allah menjawab salam kita? Iya, Allah akan menjawab salam kita kalau kita mengamalkan makna tahiyat itu, makna salam. Artinya kita ini tidak akan bermasalah dengan Allah. Kita tidak akan bikin masalah dengan Allah. Nah, berapa kali kita bertahiyat di setiap kita salat? Kita berjanji di hadapan Allah, ya Allah, aku memberi salam kepadamu bahwa saya tidak akan bikin masalah dengan engkau ya Allah, dan saya tidak ada masalah. Maka Allah akan menjawab salam kita dengan salam qaulan min rabbir rahim. Itulah nanti kalimat yang akan disampaikan Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa mengamalkan salamnya di setiap dia salat. Kemudian kepada siapa lagi kita memberi salam di dalam salat? Artinya kepada siapa kita harus berbuat baik. Ini sehubungan dengan ayat ini. Sebenarnya dalam salat juga kita melakukan, kita mengucapkan itu, kita membaca ayat. Setelah at-tahiyat kita memberi salam. Setelah memberi salam kepada Allah, kita memberi salam lagi kepada Rasulullah. Apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun ini adalah percakapan Allah dengan Rasulullah, tapi ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa ini menjadi bacaan salat kita yang seharusnya tidak hanya sekedar lewat bibir ucapan saja, tetapi harus ada aplikasi, harus diterjemahkan lewat sifat dan perbuatan sehari-hari. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kita memberi salam kepada Rasulullah. Seringkah kita menyerap atau merasakan kalimat itu di setiap kita tahiyat? Seringkah kita merasakan bahwa oh saya ini memberi salam kepada Rasulullah? Apakah hanya kita membaca saja, tidak pernah merenungkan? Yakinlah Rasulullah itu mendengar setiap salam kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya kita memberi salam, kita berani memberi salam kepada Rasulullah. Itu artinya kita berani berikrar, berjanji di hadapan Rasulullah bahwa ya Rasulullah, saya dengan engkau ya Rasulullah berdamai. Ajaran-ajaranmu saya akan amalkan. Perintah-perintahmu ya Rasulullah saya akan amalkan. Larangan-laranganmu ya Rasulullah saya berusaha tinggalkan. Kita memberi salam berapa kali setiap hari kepada Rasulullah, tapi setelah salam melanggar lagi salam itu. Assalamu alayka. Assalamu alayka, seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Rasulullah. Itu tidak ada alaika, itu tidak ada jarak, seolah-olah Rasulullah ada di depan kita. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan lewat bibir saja. Saya tidak ada masalah dengan engkau ya Rasulullah, saya berjanji ya Rasulullah tidak akan bikin masalah. Itu makna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang ketiga, kepada siapa lagi kita memberi salam? Kepada siapa lagi kita berjanji di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah bahwa saya akan berbuat baik? Ternyata kepada saudara-saudara kita, kepada hamba-hamba Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita memberi salam kepada diri kita sendiri, kita berdamai kepada diri kita sendiri dan kepada hamba-hamba Allah. Ini kan janji, sumpah, ikrar kita di hadapan Allah. Kita memberikan salam kepada diri sendiri, menjaga diri kita mulai dari fisik sampai kepada non fisik, karena kita ini manusia terdiri dari dua sisi, ada sisi luar, ada sisi dalam. Assalam kita sudah menjaga fisik kita dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga makanan-makanan yang tidak perlu kita makan, minum. Tapi apakah kita sudah bisa menjaga sisi dalam kita? Nah, sisi dalam ini juga penting, karena terkadang ada orang yang sibuk memoles, mempercantik sisi luarnya, tapi lupa menjaga dan mempercantik sisi dalamnya. Penyakit hati, ada namanya penyakit hati, ada namanya hati yang rusak. Lain juga penyakit hati, lain juga hati yang rusak. Penyakit hati itu banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada penyakit jasmani. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Bayangkan bahayanya penyakit hati. Kata Rasulullah, iri hati saja itu sudah mampu membakar amal-amal kita. Kesombongan luar biasa. Bagaimana iblis yang tinggal di dalam surga yang ratusan juta tahun diusir oleh Allah dari surga hanya gara-gara kesombongan, penyakit hati. Sudah di dalam surga diusir, bagaimana kita ini yang belum masuk surga mau sombong? Penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Itu salah satu makna assalamu alayna. Ya Allah, saya berjanji akan menjaga diri saya. Salam, mendamaikan diri ini. Tidak ada masalah dengan diri saya. Wa ala ibadillahi salihin, dan juga saya berjanji Allah memberi salam, berdamai dengan orang-orang atau hamba-hambamu yang saleh. Berdamai
Tidak ada masalah dengan mereka ya Allah, dan berjanji tidak akan bikin masalah. Itu makna assalamu alaina wa ala ibadillahi shalih. Tapi apa yang terjadi? Kita mondar-mandir ke masjid berjamaah, kita bertahiyat, tidak terhitung berapa kali kita assalamu alaika, assalamu alaina. Tapi ternyata setelah kembali ke rumah, tidak ada tetangganya, sudah semua temani bertengkar, memutuskan hubungan silaturahim. Terkadang kita remehkan, kita pandang enteng, tapi di mata Allah ini adalah perbuatan yang sangat fatal. Maka obatilah penyakit hati dengan zikir. Likulli syai'in syaghalah wa syaghalatul qulub az-zikr. Segala sesuatu itu ada pencucinya, dan pencucinya hati adalah zikir. Tapi ini syaitan senantiasa berusaha menusuk hati kita, menanamkan rasa-rasa penyakit-penyakit hati. Kita terkadang tidak bisa menghindari itu, tapi Allah juga memberikan kepada kita benteng. Memang dalam Al-Quran disebutkan syaitan itu akan terus datang menjerumuskan hamba-hamba Allah yang beriman. Wa an aimanihi wa an syama'ilihi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, segala macam arah itu syaitan terus berusaha bagaimana mereka yuwaswisu fi sudurin nas, menanamkan, menusukkan dalam hati mereka penyakit-penyakit hati, mendorong mereka pergi berjamaah ke masjid. Silahkan, ayo ke masjid berjamaah, tapi setelah selesai salat tanamkan rasa bangga dalam dirinya, sayalah orang yang paling mulia di kampung ini. Ada dosa sih? Karena kapan ada orang yang merasa dirinya paling mulia, maka itu adalah dosa besar. Fala tuzakku anfusakum. Jadi segala macam arah kemana kita mau pergi, di depan ada syaitan, di belakang ada syaitan, di kanan ada syaitan, di sebelah kiri. Di sini ulama memberikan penjelasan, bukan maksudnya syaitan di depan kita, di belakang kita. Artinya itu cara syaitan bagaimana menjerumuskan hamba-hamba Allah yang beriman ini dari depan dulu, dari depan. Kalau dari depan ini syaitan tidak berhasil, maka dia berusaha mendorong kita dari belakang. Apa itu dari depan? Maka syaitan menggoda manusia dari depan, artinya dia goda syaitan yang pertama dengan dunia, dengan dunia. Kemudian ada 3 alatnya. Yang kedua jabatan, tahta. Kemudian wanita, biasa orang sebut 3 tah: harta, tahta, dan wanita. Digoda dengan harta, tidak berhasil. Dia coba lagi dengan tahta, jabatan. Nah ini banyak tidak berhasil. Kalau tahta masih tidak tergoda, dia bentengnya kuat, maka syaitan akan berusaha bagaimana orang ini terjerumus melalui wanita. Maka wanita menjadi alat habailus syayatin. An-nisa'u habailus syayatin. Ternyata wanita itu adalah alat tali jeratnya para syaitan. Nah 4 arah ini, maka ulama mengajarkan kepada kita, syaitan itu ternyata lupa kepada Allah, minta. Karena dia minta kepada Allah, ya Allah, oke, saya terima, saya keluar dari surga, tapi saya akan berusaha menggoda anak cucu Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia lupa 2 arah, atas dan di bawah. Maka untuk melawan godaan syaitan itu harus dengan 2 cara ini, yaitu atas dan di bawah, dengan cara banyaklah bermohon, berdoa kepada Allah,
dengan mengadahkan tangan ke atas, antara lain banyaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, di sini tidak ada syaitan, tidak berani syaitan, karena ini adalah tempat di mana hamba-hamba Allah senantiasa mengadahkan tangannya memohon pertolongan kepada Allah. Dan yang kedua, di bawah, yaitu perbanyak sujud kepada Allah, karena ini adalah tempat atau waktu di mana hamba paling dekat dengan Tuhannya. Disinilah syaitan tidak berani menggoda hamba-hambanya. Jadi dua senjata untuk melawan syaitan, yaitu perbanyaklah berdoa dan perbanyaklah sujud kepada Allah. Orang yang memiliki dua hal ini, insyaAllah akan aman dari godaan syaitan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sallallahu alaihi wasallam ya rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang singkat ini kembali kita meluangkan waktu kita sejenak untuk kembali kita bermajelis ta'lim, bermajelis zikir, sekaligus bermajelis maghfirah. InsyaAllah pada kesempatan ini yang seyogianya mengisi adalah Gurunda Prof. Ghalib yang saat ini sedang berada di daerah. Kita isi dengan salah satu ayat dari surah An-Nisa ayat 36. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kepada siapa kita harus berbuat baik, siapa yang kita dahulukan untuk berbuat baik. Ternyata Allah sudah memberikan tuntunan, ada urutan-urutan. Ini dari surah An-Nisa ayat 36 yang bunyinya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Ini urutan-urutan
orang-orang yang kita dahulukan untuk berbuat baik. Tentu yang pertama adalah wa'budullah, kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya walaupun sedikit atau sesuatu apapun. Ini tingkatan pertama. Kenapa? Karena Allah adalah yang senantiasa terus berbuat baik kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, dan bahkan tidur itu pun sendiri adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a juga bermakna kita sebagai hamba senantiasa harus menjaga hubungan atau koneksitas kita kepada Allah. Jangan pernah terputus hubungan kita dengan Allah. Itu juga salah satu makna, karena memang kita ini manusia, itu secara sadar atau tidak kita ini selalu terkonek dengan Allah. Ulama kita mengajarkan begitu manusia itu selalu ingin terkoneksitas atau terhubung dengan Allah, itu selalu memanggil Allah. Bahkan tulisan Allah mulai dari alif, lam 2 kali, kemudian ha, dihilangkan satu persatu hurufnya pun, itu pun tetap menuju kepada Allah. Allah dihilangkan alifnya, itu berbunyi lillah, yang artinya untuk Allah. Dihilangkan lagi lamnya, itu bacaannya lahu, kembali juga bermakna bagi Allah. Dihilangkan lagi lamnya yang terakhir, itu juga tetap tertuju bermakna kepada Allah, yaitu hu, artinya dia. Sehingga ulama kita mengatakan orang yang sakit, yang selalu mengeluh, bahkan teriak-teriak berkata ha, a, itu sesungguhnya dan hakikatnya sedang memanggil Allah. Biasa itu orang sakit ha, mengeluh karena sakitnya, itu sesungguhnya hakikatnya dalam dirinya dia butuh Allah. Ini yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sehingga cara apa yang harus dilakukan untuk menjaga atau mengamalkan ini, bahwa Allah adalah yang pertama yang harus kita dahulukan berbuat baik. Tentu Allah sudah memberikan tuntunan. Yang pertama adalah melakukan segala perintahnya, berusaha meninggalkan segala larangannya, terutama salat. Nah, salat inilah jalur utama atau alat yang utama untuk tetap kita terkonek dengan Allah. Makanya salat itu dianjurkan atau diwajibkan dilakukan seumur hidup, dan setiap hari dilakukan 5 kali sehari semalam, 24 jam, supaya kita ini terus terkoneksitas dengan Allah. Bahkan Rasulullah sebelum wafat, yang pertama wasiatnya yang terakhir adalah as-salat. Inilah alat yang paling, yang jalan yang utama untuk kita tetap terhubung dengan Allah. Wa'budullah, di saat kita merasa dan mengaku sebagai hamba,
maka saat itulah kita harus juga menerima apa saja yang Allah berikan dan timpakan kepada kita. Itulah makna hamba. Di saat kita berani berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka saat itu kita harus menerima apa saja yang Allah timpakan dan berikan kepada kita. Sehingga orang yang mengaku beriman kepada Allah itu tidak boleh mengeluh apapun yang dia rasakan. Semua diserahkan kepada Allah dan semua meyakini bahwa ini adalah titipan dan ujian dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tentu kita sudah paham makna musyrik. Jangan menyekutukan Allah walaupun sedikit apapun. Syai'a itu bermakna sesuatu apapun. Artinya jangan ada keyakinan yang lain bahwa di situ ada kekuatan selain daripada Allah. Bahkan dalam riwayat, sifat riya itu bagian daripada syirik. Kenapa? Karena melakukan ibadah, melakukan kebaikan selain daripada Allah, itu kan ada unsur syiriknya. Sehingga Rasulullah mengatakan riya itu adalah syirik kecil. Dan masih banyak di antara kita yang senantiasa masih percaya hal-hal ada kekuatan selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita harus berbuat baik setelah Allah? Tentu di sini ternyata Allah menyebutkan kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan dengan orang tuamu, kepada orang tua ihsana, berbuat baik. Di sini tidak memakai kepada, tidak memakai kata ila, tapi bil. Kalau ila, seolah-olah kita ini ada jarak antara anak dengan orang tua. Sehingga Allah di sini menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Sehingga bi ini bermakna kedekatan anak dengan orang tua, tidak ada jarak. Sehingga di sini tidak biasa kita mengartikan wabil walidaini dan kepada orang tua, padahal bukan itu maknanya. Maknanya adalah dan dengan kedua orang tua kita berbuat baik. Ini yang kedua. Selain daripada Allah, urutan kedua yang harus kita berbuat baik setelah Allah adalah orang tua. Ihsana, berbuat baik. Ihsana itu artinya melakukan kebaikan yang lebih daripada yang seharusnya. Itu yang dimaksud dengan ihsana. Atau mengambil sesuatu yang sedikit daripada yang seharusnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ihsana, misalnya kita seharusnya memberi kepada orang tua misalnya 500.000. Itu sudah cukup 500.000 seharusnya. Tapi kita memberi lebih daripada 500.000, atau kita malah justru memberikan sesuatu yang seharusnya lebih daripada yang seharusnya. Itu yang dimaksud dengan ihsana, melakukan yang lebih daripada yang seharusnya. Seharusnya 500.000 sudah cukup, tapi kita kasih 1 juta, itu yang dimaksud dengan ihsana. Seharusnya kita mengambil 500.000, tapi kita hanya ambil 100.000. Itu yang dimaksud dengan ihsana, mengambil yang lebih sedikit daripada yang seharusnya. Ihsana, atau melakukan kebaikan yang lebih daripada yang seharusnya. Ihsana, wabil walidaini ihsana.
Jamaah dimuliakan Allah, disebutkan bahwa siapa anak yang senantiasa berpikir atau selalu ingin melakukan atau mengambil apalagi yang harus saya ambil dari orang tua saya, selalu berpikir begitu, maka tunggu tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Allah cabut keberkahan. Kalau ada anak yang selalu berpikir agak si rodi wala kotomotok, apalagi yang saya bisa ambil. Tapi kalau ada anak yang selalu berpikir apalagi yang harus saya berikan kepada orang tua saya, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan. Selalulah berpikir apa yang harus saya berikan kepada orang tua. Urutan kedua setelah Allah adalah orang tua. Sehingga seandainya kalau ada yang bisa disembah selain Allah, kalau Allah mengizinkan boleh menyembah selain Allah, maka yang pantas disembah adalah orang tua. Rasulullah bersabda, ridha Allah itu tergantung kepada ridhanya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullahu sarfan wala adla, qati'ur rahim wa aqul walidain. Tertolak dia gak diterima amalan, tertolak amalnya seseorang. La yaqbalullah, amal sunnah, amal wajib, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya seluruhnya ditolak, dia gak diterima. Siapakah orang itu? Qati'ur rahim wa aqul walidain, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia gak diterima. Namun iboro linrota ruku sujud maluli suki menre Mekah umrah berkali-kali, tapi suka menyinggung perasaan orang tuanya. Wala taqul lahuma uff, itu Al-Quran mengatakan jangan sekali-kali mengatakan kata di hadapan orang tuanya, apalagi lebih daripada itu. Wabil walidaini ihsana, dan semua urutan-urutan ke bawah ini bermakna hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah. Duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sungguh celaka dan terhinalah orang, semua orang itu terhina dan celaka hidup di atas muka bumi ini illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan harmonitas kepada Allah, dan yang kedua menjaga hubungan harmonitas kepada manusia. Sebenarnya masuk surga itu hanya dua syaratnya. Kalau mau mudah masuk surga, jagalah dua hal. Yang pertama, jagalah hubungan kita kepada Allah melalui takwa. Yang kedua, jagalah hubungan terhadap sesama manusia melalui akhlakul karimah. Jadi takwa dan akhlakul karimah ini adalah dua kunci untuk membuka pintu surga. Hablum minallahi wa hablum minan nas.
Kemudian wabizil qurba, barulah urutan ketiga keluarga. Ya. Jadi Allah, orang tua dan keluarga. Jangan dilompati lagi orang-orang miskin, dahulukan dulu keluarga. Kalau mau memberi, cari dulu keluarga, siapa keluarga saya yang membutuhkan. Bahkan zakat sekalipun itu dahulukan dulu keluarga. Yang penting jangan keluarga yang urutan silsilahnya ke atas dan ke bawah. Orang tua, nenek, kakek, anak, cucu itu tidak. Tapi ke samping itu boleh, tante, kemanakan dan seterusnya, sepupu dan seterusnya, itu didahulukan. Jadi urutan ketiga yang harus kita berbuat baik adalah wabidil qurba, keluarga. Barulah masuk keluarga. Kemudian wal yatama, urutan yang keempat adalah anak yatim. Siapakah ini anak yatim? Yatim itu artinya orang yang kehilangan sandaran hidupnya. Orang yang kehilangan sandaran hidupnya. Yang tadinya anak ini bersandar kepada orang tuanya, misalnya bapaknya. Tiba-tiba ayahnya atau bapaknya berpulang ke rahmatullah, meninggal, maka hilang sandaran hidupnya. Kepada siapa lagi dia berharap? Maka inilah urutan yang keempat yang harus kita berbuat baik. Al-Quran yang memberikan aturan seperti itu. Jadi urutan yang keempat, anak yatim. Tentu kita sering mendengar bagaimana keistimewaan orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada anak yatim. Rasulullah sangat mencintai anak yatim. Maka kata Rasulullah, saya dengan orang yang menjaga memelihara anak yatim, beliau mengangkat kedua tangannya seperti ini, berdampingan dengan Rasulullah nanti di akhirat tanpa jarak. Wal yatama. Kemudian urutan yang kelima wal masakin, barulah pindah ke orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak mampu. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi was sahibi bil jambi wa bani sabil. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Barulah dari orang miskin, barulah pindah ke tetangga yang dekat dan tetangga-tetangga yang di samping-samping atau yang agak jauh lah sedikit. Kemudian wabanis sabil, jadi tadi wal masakin, kemudian barulah pindah ke tetangga. Ini urutan-urutan kepada siapa yang harus kita berbuat baik. Kemudian wabanis sabil, orang-orang yang berada di jalan Allah. Tentu wabanis sabil ini banyak sekali orang-orang yang meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya demi untuk agama. Termasuk wabanis sabil adalah anak-anak yang sedang melakukan pendidikan talibul ilm, itu juga bagian daripada wabanis sabil. Kemudian terakhir wama malakat aimanukum. Apa itu wama malakat aimanukum? Kepada siapa yang harus kita berbuat baik adalah orang yang ikut kepada kita atau orang yang menjadi tanggungan kita, bukan keluarga, tapi dia ikut kepada kita. Misalnya sopir atau tukang kebun atau pembantu rumah tangga, pembantu di rumah, itu
Itu wa ma malakat aymanukum. Ini orang-orang yang begini ini jangan kita hinakan. Sehingga Allah mengatakan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membanggakan diri, orang yang sombong. Artinya orang-orang ini yang kita seharusnya bantu, jangan kita merasa bahwa mereka itu jauh di bawah saya. Artinya kita senantiasa melihat mereka dengan hina. Pembantu jangan dihinakan, sopir. Sehingga Allah menutup ayatnya mengatakan, la ya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jangan sekali-kali membanggakan diri, jangan menyombongkan diri. Artinya kepada orang-orang ini jangan sekali-kali kita sakiti perasaannya. Kita bantu, tetapi ternyata di balik bantuan itu kita malah justru menyakiti perasaannya. Dalam Al-Quran disebutkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kalian membatalkan sedekah bil manni wal adha, dengan menyakiti, dengan menyinggung orang-orang yang kita berikan sedekah. Kadang seperti itu, kita memberi dan kemudian kita cerita di belakang, kalau bukan saya, kalau bukan karena saya. Sampai terdengar atau sampai kepada orang yang kita bantu, itu bisa menyakiti perasaan, dan itu batal pahala sedekah kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dari satu ayat ini urutannya, yang pertama adalah Allah, dan selanjutnya bagaimana Allah mengajarkan kepada kita urutan-urutan kepada siapa kita harus berbuat baik, dan ternyata semua berkaitan dengan hablum minan nas. Dalam salat kita ini senantiasa melakukan perjanjian dengan Allah. Misalnya tahiyat, kita bertahiyat itu sesungguhnya kita melakukan perjanjian dengan Allah. Walaupun tahiyat itu sejarahnya adalah percakapan Allah dengan Rasulullah pada waktu beliau Isra wal Mi'raj. Tapi kita setiap salat, kita bertahiyat, itu sesungguhnya kita sedang berjanji, berikrar kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama manusia. Maknanya tahiyat itu salam, kita memberi salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Penghargaan kepada Allah, itu tidak ada yang lain, hanya kepada Allah. At-tahiyat. Dan ini jangan hanya sekedar kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu, artinya kita memberi salam kepada Allah. Di setiap kita bertahiyat itu kita sedang memberi salam. Artinya kalau kita memberi salam kepada Allah, salam itu artinya kan damai, tidak ada masalah, aman, salam, ketenangan. Itu makna salam. Nah, apakah Allah menjawab salam kita? Iya, Allah akan menjawab salam kita kalau kita mengamalkan makna tahiyat itu, makna salam. Artinya kita ini tidak akan bermasalah dengan Allah. Kita tidak akan bikin masalah dengan Allah. Nah, berapa kali kita bertahiyat di setiap kita salat? Kita berjanji di hadapan Allah, ya Allah, aku memberi salam kepadamu bahwa saya tidak akan bikin masalah dengan engkau ya Allah, dan saya tidak ada masalah. Maka Allah akan menjawab salam kita dengan salam qaulan min rabbir rahim. Itulah nanti kalimat yang akan disampaikan Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa mengamalkan salamnya di setiap dia salat.
Kemudian kepada siapa lagi kita memberi salam di dalam salat? Artinya kepada siapa kita harus berbuat baik. Ini sehubungan dengan ayat ini. Sebenarnya dalam salat juga kita melakukan, kita mengucapkan itu, kita membaca ayat. Setelah at-tahiyat, kita memberi salam. Setelah memberi salam kepada Allah, kita memberi salam lagi kepada Rasulullah. Apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun ini adalah percakapan Allah dengan Rasulullah, tapi ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa ini menjadi bacaan salat kita yang seharusnya tidak hanya sekedar lewat bibir ucapan saja, tetapi harus ada aplikasi, harus diterjemahkan lewat sifat dan perbuatan sehari-hari. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada Rasulullah. Seringkah kita menyerap atau merasakan kalimat itu di setiap kita tahiyat? Seringkah kita merasakan bahwa oh, saya ini memberi salam kepada Rasulullah? Apakah hanya kita membaca saja, tidak pernah merenungkan? Yakinlah Rasulullah itu mendengar setiap salam kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya kita memberi salam, kita berani memberi salam kepada Rasulullah. Itu artinya kita berani berikrar, berjanji di hadapan Rasulullah bahwa ya Rasulullah, saya dengan engkau ya Rasulullah berdamai. Ajaran-ajaranmu saya akan amalkan, perintah-perintahmu ya Rasulullah saya akan amalkan, larangan-laranganmu ya Rasulullah saya berusaha tinggalkan. Kita memberi salam berapa kali setiap hari kepada Rasulullah, tapi setelah salat melanggar lagi salam itu. Assalamu alayka, Assalamu alayka, seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Rasulullah. Itu tidak ada alaika, itu tidak ada jarak, seolah-olah Rasulullah ada di depan kita. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan lewat bibir saja. Saya tidak ada masalah dengan engkau ya Rasulullah, saya berjanji ya Rasulullah tidak akan bikin masalah. Itu makna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, kepada siapa lagi kita memberi salam? Kepada siapa lagi kita berjanji di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah bahwa saya akan berbuat baik? Ternyata kepada saudara-saudara kita, kepada hamba-hamba Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita memberi salam kepada diri kita sendiri, kita berdamai kepada diri kita sendiri dan kepada hamba-hamba Allah. Ini kan janji, sumpah, ikrar kita di hadapan Allah. Kita memberikan salam kepada diri sendiri, menjaga diri kita mulai dari fisik sampai kepada non fisik, karena kita ini manusia terdiri dari dua sisi, ada sisi luar, ada sisi dalam. Assalamu kita sudah menjaga fisik kita dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga makanan-makanan yang tidak perlu kita makan, minum. Tapi apakah kita sudah bisa menjaga sisi dalam kita? Nah, sisi dalam ini juga penting. Karena terkadang ada orang yang sibuk memoles, mempercantik sisi luarnya, tapi lupa menjaga dan mempercantik sisi dalamnya. Penyakit hati, ada namanya penyakit hati, ada namanya hati yang rusak. Lain juga penyakit hati, lain juga hati yang rusak. Penyakit hati itu banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada penyakit jasmani.
Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Bayangkan bahayanya penyakit hati. Kata Rasulullah, iri hati saja itu sudah mampu